solusi masalah tanpa solusi. Tadi kita melihat yang namanya wisata alam itu adalah betul-betul menikmati alam sekitarnya ya. Bukti sebuah keagungan Allah yang sangat besar sekali menciptakan begitu indahnya sebuah alam ya. Betul kan? Betul. Biasanya kalau setelah dari sana tuh didapetin apa sih? Pastinya pengalaman sih. Sama saya sih ngerasa dengan berwisata alam gitu ya. Terutama keliling Indonesia kita jadi lebih bersyukur gitu. Jadi kalau biasanya lihat kondisi politik di Indonesia yang kadang-kadang bikin emosi gitu ya, sering bikin emosi. Dengan kita keliling kita lihat Indonesia punya pantai-pantai terbaik di dunia menurut saya. Indonesia punya gunung api yang indah, Indonesia punya danau yang indah. Kita jadi bersyukur tinggal di Indonesia. Kita juga melihat bahwa masyarakat Indonesia itu ramah banget gitu. Kalau di Jakarta kan kita sering jadi orang yang sangat protek diri kita kan ya. Nah, sedangkan di luar itu di Indonesia di daerah-daerah terutama orang-orangnya masih tulus banget, baik banget. Jadi menurut saya sih banyak banget positifnya dari kita traveling, kita melihat alam, kita belajar banyak banget. Nah, kalau belanja nih ketemu dengan penjual ini apa yang didapatkan itu biasanya dari para penjual? Yang jelas saya sih mau di dalam negeri, mau di luar negeri, itu saya tetap aja bisa belanja. Saya pernah sampai ke pedalaman Sulawesi itu di Kabupaten Luwu Timur, dan di situ di ujung yang kita pikir itu ujung dunia ya, 13 jam kalau naik mobil dari Makassar, itu tetap aja ada yang bisa dibelanjain. Itu namanya DNA kali ya. Iya. Jadi kayak di Luwu Timur itu ada batu-batu alam yang kelas dunia yang selama ini banyak yang nggak tahu. Batu apa itu batu? Di situ ada jade yang paling grade A di seluruh dunia. Jade-nya tuh di situ. Di perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu sekarang baru ditemukan jade yang warnanya pink. Itu jade paling mahal di dunia, ada di situ. Lalu jadi saya mau ke Halmahera, mau ke Palembang, shopping jalan terus. Jadi orang kan selama ini bayangin harus ke Paris, ke Inggris, apa ke New York. Kalau udah namanya DNA, mau ke kampung di Rangkas Bitung aja ada yang bisa dibelanjain. Saya mau tanya dulu nih sama kelompok yang sangat suka wisata belanja ini. Kemarin kan baru dari Jogja Solo katanya, dari Jogja Solo. Nginepnya di Jogja, tapi main sempat ke Solo. Nah itu yang dibelanjain apa tuh yang kira-kira di sana tuh yang menariknya apa? Kalau di Jogja itu khasnya batik ya, ada batik, terus kita tapi kan kerajinan batiknya beda juga kan ya, beda sama daerah lain. Solo ya? Iya. Motif-motifnya banyak sih, sekalian makan juga, kuliner juga. Kuliner tuh Solo tuh waduh luar biasa sih, makanannya enak-enak, murah-murah. Jadi sangat perlu direkomendasikan untuk masyarakat Indonesia kalau mau wisata kuliner tuh di Solo itu salah satunya ya. Jadi Miss Jinjing bukan hanya jalan-jalan menghabiskan uang, tapi juga jadi rekomendasi lah dari teman-teman yang ingin kesini, yang belum pernah kesini atau ada suka batik di sini yang bagus gitu, yang murah gitu loh. Ada rekomendasinya. Karena kalau misalnya batik itu sendiri bukan hanya sekarang ini bukan hanya di Jawa saja ya, yang namanya Papua aja udah mulai punya batik tersendiri ya. Saya tanya calon tuh kenapa Anda menyukai wisata alam? Baik, saya perkenalkan dulu. Ya, silakan. Saya dari Koalisi Masyarakat Pantang Stres dan Anarkis Lantaran Ogah Gagal. Oh, disingkat apa tuh? Kompas Analog. Bicara masalah basic dulu ya. Bahwa kebutuhan rekreasi sekarang menjadi kebutuhan yang termasuk diperlukan, apalagi masyarakat di kota-kota besar ya. Sekarang menjadi kebutuhan yang bisa dijadikan kebutuhan rutin, utama, dan terencanakan. Betul. Kalau mempertentangkan antara wisata belanja atau wisata alam, ini sebenarnya bukan hal yang menurut saya sama ini ada hubungannya. Iya. Kalau bisa dipertentangkan itu ketika wisatanya itu tujuannya, nah ini. Jadi orang berwisata tujuannya pokoknya saya hanya mau belanja. Pokoknya saya mau belanja. Kalau ini pokoknya saya menikmati alam. Nah itu baru bisa dipertentangkan. Saya nggak yakin bahwa Pak Ronald yang suka berwisata kemanapun nggak menikmati alamnya. Belanja memang dia menyisihkan untuk belanja. Dan saya kira orang yang suka wisata alam pun juga melakukan itu. Mungkin porsinya yang agak beda. Tapi kalau itu sudah jadi tujuan utama, nah itu baru bisa kita pertentangkan. Karena saya sendiri kalau berwisata kemanapun, saya pergi. Iya kan namanya juga wisata.
Iya. Wisata artinya Enggak, wisata. maksudnya kalau saya misalnya contoh sederhana banyak tujuan wisata Bali misalnya. Ke Bali pun saya pasti beli sesuatu. Iya. Minim beli tiket, kalau enggak kan nggak bisa ke sana. Iya benar. Beli tiket ya Ini benar. ada belanja juga. Iya. Dan kalau misalnya masalah wisata, jangan Anda tadi menyebutkan Kota Batu ya. Iya. Itu pengunjung wisatanya sekarang sudah nomor 2 di Indonesia setelah Bali. Wow, luar biasa tuh. Ini menurut saya. Makanya kenapa karena dua-duanya ini wisata belanja atau wisata alam peminatnya sama. Ini saya survei saya di Pantai Kuta, saya survei 100 orang saya tanya, kenapa datang ke Kuta? Karena mereka mau menikmati wisata pantai. Nah, Di benar. alam. Iya. 100 orang itu menjawab. Dan saya di tempat lain saya survei 100 orang pun juga karena mau belanja. Di Kuta. Bukan di pasar tradisional. Oh. Saya survei. Enggak, orang sekarang kalau misalnya 100 orang saya survei di pantai, ternyata di Kuta ini. Ternyata 100%-nya langsung mengatakan bahwa mereka mau ke pantai. 100 orang yang di pasar tradisional, ya mau belanja. 100 orang, ya sekarang kamu survei di WC. Ada nggak yang mau belanja di WC? Mau? Wah, Bapak enggak. Bapak apa mau beli kloset? Saya tanya, Pak. Saya mohon maaf. Apa? Ini Anda nggak ngerti berarti. Anda harus tahu, belanja semua juga itu yang di WC. Di mana? Loh, yang di pasar tradisional saya surveinya di depan toilet umum. Nah, Pak, gini Pak. Ini saya ingin ingatkan ya. Berarti nggak masalah mau milih wisata apa Alam atau misalnya selama kepuasannya terpenuhi, karena tujuan dari wisata rekreasi Ya. itu adalah meningkatkan kualitas hidup dengan cara memberikan apa ya, Hal-hal yang hiburan segar atau lah, hal yang lebih segar betul. kepada diri kita. Jadi ya wisata atau rekreasi ini kan sekarang menjadi kebutuhan yang sudah bisa dibilang utama juga. Iya. Otomatis itu harus direncanakan. Rencana ini bukan hanya masalah waktu, tapi juga masalah biaya. Iya. Otomatis untuk merencanakan biaya, dia harus menyiapkan dengan cara misalnya menabung. Iya. Nah, menabung ini bisa dilakukan oleh orang yang otomatis bekerja. Kalau tidak bekerja, otomatis tidak bisa menabung. Iya, betul. Karena penelitiannya, Pak, rekreasi yang benar, entah itu mau belanja atau alam, itu bisa membuat hidup lebih lama. Dari mana? Ini dilakukan survei di Amerika. Di Amerika? Dari 754 ibu-ibu rumah tangga yang disurvei, itu semuanya wanita. Ya, ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Disurvei. Ternyata dari 754 itu yang tidak melakukan atau tidak rutin berekreasi itu hidupnya lebih pendek daripada yang rutin melakukan rekreasi. Dari mana itu? Loh, karena dibunuh sama yang rekreasi. Terus sel otak ini juga bisa lebih bagus, Pak. Di survei wanita karir yang tidak melakukan rekreasi dan wanita karir yang rutin rekreasi, itu sel otaknya berbeda. Sel otaknya berbeda Nah, ya. orangnya berbeda kan? Ya iyalah, maksudnya itu kan ngambil. Ambilnya rata-rata. Kenapa, Kopi? Mungkin kalau yang kayak gitu kan itu Kopi itu menurut dari mana survei. sih tadi belum? Oh iya, Oh. aku perkenalkan diri dulu ya. Ya. Halo, aku masyarakat eksis yang hobi traveling, keren, semangat, dan oke tenan. Wih. Disingkat. Disingkatnya apa tuh? Disingkatnya tebing keraton. Wah, tebing. Tebing keraton. Tebing Keraton. Iya. Tebing Keraton itu salah satu objek wisata di Bandung. Kang Denny, Ya. aku setuju sama calon Tom. Sebenarnya aku pribadi aku suka wisata alam. Nah, Wisata alam kemana-mana gitu, kalau jalan-jalan yang aku cari pemandangan, keindahan alam, terus nuansa juga. Tadi sama Mariska bilang ya, ternyata masyarakat yang kita temuin di luar sana itu tuh ternyata mereka masih kayak terbuka gitu dan nice gitu kan. Kalau aku pribadi itu yang aku cari gitu, salah satunya kalau wisata alam. Tapi ternyata aku sebagai penikmat wisata alam, aku juga tukang belanja. oh. Iya, dalam artian yang misalkan kita jalan-jalan kemana. Kemarin misalkan aku ke Vietnam. Ke Vietnam kayaknya nggak resmi kalau aku nggak bawa souvenir. Misalkan kalau emang wisata alam, yang aku dapetin itu justru kayak lebih banyak gitu dibanding kayak wisata belanja. Itu keluar banyak kalau wisata belanja. Dompet jadi kosong gitu. Sedangkan kalau wisata alam beneran kayak aku membudgetkan, oh kita kemana dengan budget sekian, itu
mata, hati tenang gitu. Dan koper juga kita nggak usah pusing-pusingin pulang bawa oleh-oleh banyak atau apa. Maksudnya kayak bebannya tidak ke belanjanya kan, Iya, tapi betul. lebih ke memang mau menikmati. Wisata Tapi kalau alamnya. misalnya ada yang harus dibeli atau memang menarik, ya dibeli itu kita juga belanja kan. juga, tetap. tapi Ini bukan Poppy tujuannya Sofia belanja ini banget. hebat Pak Denny. Hebatnya dari mana? Pak Jarwo nih dari kamu wisata alam misal. Bapak tuh tempat yang pernah Bapak kunjungi yang menurut Bapak paling indah tuh apa? Gunung mana yang nggak pernah saya daki Pak Denny? Nanti dilanjutkan Pak Jarwo Ya. setelah yang satu ini. Di sini tuh disiplin yang penting. Salah gambarnya. Mana sih Pak? Pak Timbul, Pak Triman. Malam minggu kali ini